Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini menjadi sebuah sukacita dan kebanggaan tersendiri bagi kita, di mana kita sama-sama menggunakan waktu ini untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Dan oleh sebab itu, mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 219, Harap Bakti. Kita nyanyikan pujian ini ayat 1 dan ayat 4. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan ku beri. Kalau kita turut, pasti kita luput, dan segala yang harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Dalam kesukaan disertai Tuhan, kesenangan penuh di hati. Perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, dan selamanya harap bakti. Harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu malam hari ini, Bapa dalam surga, atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam diri kami ini, bahwa kami ada, kuat dan sehat saat ini hanya oleh karena pertolongan daripada-Mu, dan terlebih memberikan kami waktu sejenak, waktu yang amat indah bagi kami, untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Dan saat ini pun juga kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu inilah yang menerangi perjalanan hidup kami untuk senantiasa melakukan kehendak-Mu, dan untuk senantiasa menjadi pribadi yang selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan saat ini, kita akan sama-sama merenungkannya di bawah satu tema, yaitu hidupmu dalam rancangan Tuhan. Saudara-saudara, dalam mengejar masa depanmu, janganlah pernah melupakan Tuhan dalam setiap kegiatan-kegiatanmu. Walaupun saat ini pandemi bisa saja menjadi penghalang bagimu untuk mendapatkan impian dan harapan-harapanmu, tetapi sadari dan akui bahwa Tuhan tidak pernah menghalangi engkau mendapatkannya, tetapi Tuhan selalu menolongmu untuk menemukannya.
Kadang memang Tuhan sengaja membawa kita ke padang gurun untuk menguji iman percaya kita kepadanya. Tetapi Tuhan tidak bermaksud untuk menghalangi engkau menemukan impian dan harapan-harapanmu. Namun, Tuhan justru mempersiapkan dirimu untuk mendapatkannya, supaya ketika hal itu terjadi, engkau tidak melupakan Tuhan di dalam hidupmu. Saudara-saudara, yakinlah bahwa Tuhan masih dan tetap memiliki rancangan terbaik bagimu, dan apa yang sudah dirancangkannya tidak akan pernah dilupakannya itu dilakukan bagi dirimu. Maka itulah sebabnya firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 bagian A berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana langkah kita untuk menemukan rancangan-rancangan yang indah daripada Tuhan mengenai diri kita? Sebab firman Tuhan saat ini berkata bahwa hidup kita ini sepenuhnya dalam rancangan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana caranya menemukan rancangan-rancangan seperti itu? Maka langkah yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada yang lebih penting yang bisa kita lakukan selama masa krisis selain berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengajar kita untuk selalu mengandalkan doa dalam masa pandemi yang sedang kita hadapi. Kita harus memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, mencarinya, membiarkan Tuhan mengerjakan apa yang terbaik bagi diri kita. Kemudian kita harus penuh semangat dan menunjukkan keseriusan dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab bahwa ada beberapa tokoh-tokoh yang dikisahkan di dalam Alkitab yang menunjukkan bagi kita bahwa doa membuat mereka tetap yakin akan janji Tuhan, dan doa membuat mereka bersabar menantikan jawaban doa daripada Tuhan. Maka itulah sebabnya saudara-saudara, untuk menemukan rancangan damai sejahtera daripada Tuhan dan untuk menemukan hari depan yang penuh dengan harapan, maka jangan pernah lupa berdoa di dalam hidupmu. Kemudian langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan janjinya bagi diri kita. Saudara-saudara, bersyukur mungkin hal terberat yang harus kita lakukan dan hal yang mungkin sering dilupakan di masa pandemi ini. Karena mungkin kita hanya terfokus kepada persoalannya, mungkin kita hanya terfokus kepada ketakutan dan kekhawatirannya tentang akibat-akibat yang akan dibawa oleh pandemi ini bagi diri kita. Atau mungkin bisa saja kita lebih mudah marah kepada Tuhan, frustrasi dengannya, dibandingkan dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bagaimanapun juga kita harus bersyukur, sebab bersyukur mengubah perspektif kita akan janji Tuhan di dalam diri kita. Yang mungkin selama ini kita sudah mulai mengabaikan janjinya, mungkin kita sudah mulai meragukannya di dalam diri kita ini. Tetapi ingat bahwa ketika kita bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan, maka bersyukur itulah
yang mengubah perspektif kita akan janji Tuhan, bahwa janji Tuhan adalah janji yang pasti dan Tuhan pasti menggenapinya di dalam kehidupan kita ini. Mungkin kita selalu diperhadapkan kepada pergumulan-pergumulan, di mana kita mungkin berkata bahwa mungkin Tuhan sudah tidak peduli lagi di dalam diri kita ini. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa firman Tuhan berkata bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi diri kita dibandingkan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, yang mungkin kita sudah katakan bahwa apa yang kita persiapkan, apa yang kita rencanakan ini sudah matang. Tetapi ingat, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Dan firman-Nya berkata kepada kita saat ini bahwa Allah sudah memiliki rancangan yang baik bagi diri kita saat ini. Saudara-saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Dia akan tetap setia bagi diri kita. Sekalipun mungkin kadang kita tidak setia kepada Dia, tetapi ingat bahwa Dia tetap selalu setia kepada kita. Dia tetap selalu menunggu kita untuk datang bersyukur, untuk datang mendekatkan diri kita kepadanya. Sebab Dia adalah Allah yang setia, dan Dia adalah Allah yang tidak pernah melupakan janji-janjinya bagi kita sebagai umat-umatnya. Dan ingat bahwa Allah selalu menepati janjinya. Apapun yang terjadi, keadaan apapun yang kita alami, sekalipun kita masih berada dalam masa pandemi ini, tetapi ingat, Allah selalu menepati janjinya. Tuhan akan terus memegang janjinya. Meskipun kita berada di masa sulit, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tetapi tunjukkanlah kepadanya dan katakan kepadanya bahwa engkau tetap percaya kepadanya. Saudara-saudara, bersyukurlah sebelum doamu dijawab oleh Tuhan, karena kasih Allah selalu cukup untuk menolongmu. Tuhan memberkati engkau melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita sama-sama berdoa, dan saya akan mendoakan saudara-saudara untuk sekalian saat ini. Dan oleh sebab itu, mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas segala kemurahan dan pertolongan-Mu di dalam diri kami ini, bahwa kami ada kuat dan sehat karena kemurahan Tuhan, dan terlebih bahwa melalui firman-Mu saat ini kembali mengingatkan kami sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan, bahwa hidup kami sebenarnya ada dalam rancangan Tuhan. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik pada diri kami. Tuhan selalu peduli. Tuhan tidak pernah melupakan janji-janjinya bagi kami, tetapi Tuhan selalu menepatinya tepat sesuai dengan waktu Tuhan bagi diri kami. Ya Roh Kudus, kami mohon supaya renungan firman-Mu yang sudah kami pelajari bersama-sama saat ini, firman-Mu ini akan terus terngiang-ngiang dalam menjalani hidup kami. Firman-Mu ini terus memotivasi dan memberikan semangat-semangat baru menjalani hidup di tengah masa pandemi. Dan firman-Mu inilah yang selalu menguatkan iman percaya kami, bahwa apapun yang terjadi di tengah masa pandemi ini, yang kami tahu bahwa Allah selalu menepati janji-janjinya bagi kami sebagai umat-umat-Mu. Dan itulah sebabnya Roh Kudus tuntunlah kami, supaya firman-Mu ini akan terus selalu kami ingat, akan terus menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami ini, supaya hidup kami, masa muda kami adalah untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama-Mu, supaya kami layak untuk menikmati janji-janji berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini hamba-Mu datang berdoa kepada-Mu, mendoakan untuk setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Oh Bapa, dalam berbagai keberadaan, dalam berbagai perjuangan hidup mereka, Engkau selalu memberikan kekuatan iman. Kuatkan iman percaya,
untuk terus berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Mereka tidak goyah, mereka terus mampu menghadapi setiap tantangan dan pergumulannya. Bahkan ya Bapa, mereka tidak mudah tergoda dengan keadaan-keadaan zaman sekarang ini. Mereka tidak mudah terbawa arus, melainkan berdiri teguh walaupun harus sekalipun melawan arus di dalam diri mereka. Namun mereka senantiasa kuat dan mampu oleh karena kuasa daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu datang berdoa, mendoakan mereka dalam berbagai harapan dan cita-cita, impian-impian di dalam hidup mereka sebagai anak-anak muda-Mu Tuhan. Engkau senantiasa yang menolong, Engkau senantiasa yang mengurapi dan memberkati, supaya apa yang menjadi harapan-harapan, impian dan cita-cita mereka dapat terwujud sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Sebab rancangan Tuhanlah yang terbaik di dalam diri mereka. Sebab Tuhanlah yang lebih mengetahui apa yang terbaik bagi diri mereka dibandingkan dengan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rencanakan. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu datang berdoa, mendoakan buat anak-anak muda-Mu Tuhan. Bagi yang bekerja, memberikan kekuatan, kemampuan untuk mampu mengerjakannya. Bahkan ke depan ini, supaya mereka tetap bekerja, dan mereka tetap bekerja walaupun di tengah masa pandemi, walaupun di tengah masa-masa di mana banyak pengurangan tenaga kerja di perusahaan atau di setiap instansi. Bapa di dalam sorga, jadikanlah mereka Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada, di tengah lingkungan pekerjaan. Bagi yang masih sedang berjuang di tengah pendidikan, jadikanlah mereka sebagai saksi-Mu Tuhan di tengah lingkungan pekerjaan. Dan ketika mereka bersosialisasi, ketika beradaptasi, ketika mereka membangun hubungan-hubungan komunikasi dengan rekan-rekan, dengan teman-teman, sahabat-sahabatnya, supaya mereka terus mampu menjadi saksi Tuhan di dalam hidup mereka. Dan itulah sebabnya tingkatkan terus karir mereka untuk semakin lebih lagi menikmati berkat-Mu. Bagi yang sedang berjuang mencari lapangan pekerjaan, kami tahu bahwa di tengah masa pandemi ini sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Namun bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, sebab Engkau sanggup untuk membukakannya. Dan ketika Tuhan yang sudah membukakan, maka tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Bagi saudara-saudara kami dalam perjuangan pendidikannya saat ini, Engkau yang menolong, Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai di dalam hidupnya untuk selalu menemukan keberhasilan-keberhasilan. Bahkan ya Tuhan, berikan selalu hikmat, tambahkan kecerdasan, supaya dalam perjuangan walaupun harus ditempuh secara online, namun mereka selalu mengalami keberhasilan daripada-Mu Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami datang berdoa kepada-Mu, mendoakan untuk setiap orang tua mereka, memberkati dalam berbagai kesibukan, dalam berbagai keberadaan, dalam berbagai aktivitas kehidupan, untuk selalu menikmati dan untuk selalu menemukan apa yang membahagiakan dan apa yang didambakan di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami datang berdoa kepada-Mu Tuhan di tengah masa pandemi ini. Kami tahu bahwa masa pandemi ini mengubah situasi setiap keadaan yang terjadi di sekitar hidup kami ini. Walaupun kami sedang diperhadapkan, walaupun kami sedang menghadapinya, namun ya Bapa, kuatkan iman percaya kami. Dan kebenaran firman-Mu saat ini mengajari kami bahwa langkah pertama yang harus kami lakukan supaya rancangan Tuhan terwujud adalah setia berdoa kepada Tuhan. Dan langkah yang kedua adalah tetap bersyukur atas segala kasih, rahmat dan janji Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa bahwa Engkau-lah yang segera membuat pandemi ini segera berlalu dari bangsa negara kami ini.
sehingga kami bisa kembali beraktivitas sebagaimana adanya di dalam hidup kami ini. Bapa, kami datang berdoa, jika ada anak-anak mudamu yang sakit, Tuhan jamah pulihkan. Jika ada anak-anak mudamu yang sedang dalam berbagai pergumulan saat ini, bahwa ketika mereka datang kepadamu dalam doa, ketika mereka selalu bersyukur kepadamu sebagai wujud rasa syukurnya, imannya kepadamu, maka Engkaulah yang memberikan solusinya, dan Engkaulah yang memberikan jalan yang terbaik, supaya mereka selalu melihat bahwa janji Tuhan, janji yang pasti di dalam hidup mereka. Memberkati terus dalam menjalani hidup, berkati setiap rencana-rencana hidupnya. Buatlah mereka selalu berhasil, dan buatlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang selalu melihat bahwa pertolongan-Mu Tuhan sempurna dinikmati di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.